Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di channelnya Risman Official. Jadi sekarang ini nih banyak sekali kreator pemula yang terkena pelanggaran kebijakan monetisasi. Jadi kalau disingkat PKM ya. Jadi kenanya ada yang terduga secara tiba-tiba ataupun emang kalian benar-benar melanggar ya. Jadi nanti saya akan jelaskan kenapa penyebabnya kenapa bisa terkena pelanggaran kebijakan monetisasi. Lalu untuk berapa lama untuk pembatasan monetisasinya dan gimana cara mengatasinya. Jadi kalian bisa simak video ini sampai selesai, bantu subscribe juga biar tembus 100.000 subscriber channel ini teman-teman ya. Dan perlu saya tekankan lagi nih, mohon maaf kalau saya menjelaskannya agak terbata-bata. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengerti atau tidak paham, ataupun ada yang ingin tanyakan, ataupun ada pembahasan saya yang kelewat, kalian bisa tanyakan lewat komentar ataupun lewat Facebook saya teman-teman ya. Bisa lewat Facebook, di inbox, ataupun bisa lewat DM Instagram. Kalau lewat salah satu belum dibalas ya coba lewat Facebook teman-teman ya, jika lewat DM Instagram belum dibalas. Jadi kita akan bahas nih, mulai dari penyebab ya. Penyebab pelanggaran kebijakan monetisasi ini salah satunya adalah dari konten tidak asli. Rata-rata nih ya yang kena konten tidak asli pasti kena juga pelanggaran kebijakan monetisasi. Coba kalian cek deh atau tanyakan ke orang lain. Terkena konten tidak asli pasti kena pelanggaran kebijakan monetisasi. Entah kenanya secara barengan ataupun kena dulu konten tidak asli, baru terkena pelanggaran kebijakan monetisasi. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua nih, dari pelanggaran hak cipta. Jadi penggunaan musik, konten, atau gambar milik orang lain ya tanpa izin atau didapatkan secara tidak sah misalkan ya. Nah itu berpotensi terkena pelanggaran kebijakan monetisasi. Karena ini pelanggaran serius terkait pelanggaran hak cipta ini. Itu yang ketiga. Yang keempat ini dari aktivitas tidak organik. Ya, jadi meningkatkan jumlah view, like atau follow secara tidak alami ataupun melalui lewat pertukaran like dan follow ya. Nah, contohnya misalkan kalian membuat giveaway ya dengan tolong dong di like ataupun dibagikan. Nah, itu berpotensi terkena pelanggaran kebijakan monetisasi atau dilakukan dengan cara yang lain, teman-teman ya. Misalkan dengan mengirimkan star bintang. Nah, itu berpotensi terkena pelanggaran kebijakan monetisasi. Jadi perlu kalian tahu ya, untuk pelanggaran kebijakan monetisasi ini nggak hanya dari konten, tapi dari perilaku kalian sendiri, yaitu dari akun Facebook. Jadi hati-hati kalau kalian membagikan postingan, membuat postingan. Jadi kalau misalkan, ya hati-hati kalau misalkan ada berita atau yang lagi viral lah ya, berita yang lagi viral, nah itu kalian jangan membuat postingan atau membagikan postingan. Karena berpotensi terkena pelanggaran kebijakan monetisasi. Jadi Facebook yang sekarang dengan Facebook yang dulu itu berbeda teman-teman ya. Kalau dulu kita bebas melakukan membuat postingan, mengupload konten, karena belum ada monetisasi dan juga mode profesional ya. Tapi kalau sekarang udah ada mode profesional, nah pelanggaran serta aturan itu udah diterapkan di akun Facebook kalian. Jadi harap berhati-hati ya. Terus yang berikutnya ini, kalau misalkan kalian membuat konten, itu jangan membuat konten pornografi, kekerasan, ya, terus provokatif, menyinggung, ataupun melanggar hak cipta. Nah, itu bisa terkena pelanggaran kebijakan monetisasi. Misalkan kalian membuat konten sama anak, ya, diusahakan jangan melakukan tindakan atau aktivitas yang membahayakan, apalagi anak tersebut tidak menggunakan pakaian. Itu termasuk juga bisa kena standar komunitas, ataupun terkena pelanggaran kebijakan monetisasi. Karena si konten tersebut tidak mematuhi aturan terkait konten, gitu ya. Jadi kalian harus paham dulu terkena pelanggaran kebijakan monetisasinya itu dari mana. Karena banyak faktor teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa cek dulu untuk rekomendasi profil, lihat pembatasan monetisasinya. Kan di sana ada lihat aturan ataupun selengkapnya. Nah kalian nanti cek terkena pelanggarannya dari kebijakan monetisasi mitra ataupun dari kebijakan monetisasi konten. Jadi gimana cara mengatasinya? Misalkan kalau kalian mengupload konten orang lain yang saya sebutkan tadi, konten tidak asli, stop dulu membuat konten re-upload ya teman-teman ya. Hindari dulu membuat konten orang lain. Dibikin dulu konten original. Terus hindari dulu membuat konten yang saya sebutkan tadi ya. Unsur kekerasan, pornografi atau sejenisnya. Pokoknya konten-konten yang melanggar. Apalagi konten clickbait nih. Karena saya sering melihat nih konten pemula rata-rata untuk membuat konten real itu dengan menggunakan teks di video. Ya. Sebenarnya dibolehkan teman-teman ya menggunakan teks di
atau tulisan di video, tapi hati-hati penggunaan kata-katanya. Jangan ada unsur kata-kata yang melanggar. Contoh seperti ini. 2 bulan yang lalu ada subscriber atau follower Facebook saya yang terkena pelanggaran kebijakan monetisasi karena membuat judul ataupun membuat teks di video dengan kata-kata misalkan gini, perut saya meledak nih, perut hampir meledak karena kekenyangan ya. Nah itu berpotensi terkena pelanggaran kebijakan monetisasi. Jadi harap hati-hati penggunaan kata-kata yang disampaikan secara lisan ataupun disampaikan dengan metode yang lain, dengan cara yang lain ya. Misalkan dari menggunakan audio orang lain ataupun kalian mendubbing. Nah itu harap hati-hati teman-teman ya. Karena untuk pelanggaran kebijakan monetisasi ini bisa dari mana aja. Lalu yang berikutnya ini dari bug system. Nah untuk yang terakhir ini sebenarnya jarang terjadi teman-teman ya. Tapi jika menurut kalian ini dirasa tidak melanggar ya, tidak membuat konten seperti itu, kalian bisa lakukan pelaporan atau banding. Nah untuk cara pelaporannya saya udah bikin terpisah teman-teman ya. Jadi gimana cara melaporkan atau banding ke Facebook dengan benar dan baik, nanti kalian bisa simak videonya di channel ini. Saya udah bikin terpisah. Jadi nanti ya nggak ada salahnya kalian untuk melakukan pelaporan ya jika dirasa kalian tidak melakukan pelanggaran tersebut ya. Nah, jadi saya ulangi lagi teman-teman ya, harap hati-hati untuk membuat konten, jenis konten hati-hati ya. Jangan ada unsur konten kekerasan, pornografi, provokatif, terus tindakan yang membahayakan, apalagi sekarang ini kan banyak konten yang bersama anak, nah itu harus lebih diperhatikan. Karena untuk jenis konten seperti ini kalau nggak kena standar komunitas, pasti kena pelanggaran kebijakan monetisasi. Kalau kalian misalkan membuat konten orang lain, di stop dulu ya, jangan membuat konten orang lain. Hindari teman-teman ya. Lalu hindari juga penggunaan musik lisensi. Untuk musik lisensi sebenarnya diperbolehkan, tapi ini kan balik lagi ya untuk masalah hak cipta. Jadi untuk hak cipta ini bisa kapan aja berubah. Untuk saat ini emang tidak terkena pelanggaran, tapi di lain waktu untuk pelanggaran ini bisa teman-teman ya, karena hak cipta itu kan tergantung dari pemilik hak cipta. Nah tadi kalian bisa simak aja di Google, bisa searching aja di Google terkait perubahan musik lisensi atau perubahan hak cipta ya, nanti akan dijelaskan di situ terkait pelanggaran untuk musik lisensi ini. Jadi kalau kalian masih bingung ya terkait jenis pelanggaran ini, kalian bisa inbox saya teman-teman ya lewat Facebook ya, nanti tinggal screenshot aja pembatasan monetisasinya selengkapnya, nanti kalian bisa kirim ke saya dan saya akan nanti mudah-mudahan bisa tinjau konten kalian teman-teman ya. Jadi mungkin segitu aja teman-teman pembahasannya, semoga membantu. Mohon maaf kalau ada yang terlewatkan untuk pembahasannya dan mungkin kalian belum paham juga. Seperti yang saya bilang tadi, silahkan tanyakan aja lewat komentar atau Facebook saya. Terima kasih yang udah nonton. See you next time di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ciao.